Karena banyak kan kemarin kita yang membahas tentang ini masalah goror. Apakah mofa ini goror ataukah tidak? Baik, kita bahas. Ketemu lagi dengan saya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mofa dari user. Nah, sekarang kita akan bahas mofa segi affiliate-nya ya. Karena banyak kan kemarin kita yang membahas tentang ini masalah goror. Apakah mofa ini goror ataukah tidak? Baik, kita bahas. Tapi sebelum itu kita ke bahasan hukuman dari mofa itu sendiri. Kita mesti tahu dulu sistemnya, karena kita tidak mungkin membahas sesuatu tanpa kita mengetahui sistemnya dulu. Oke, ya. Yang pertama, ini ada mofa affiliate. Mofa affiliate ini itu terbagi dua. Yang pertama ada agent, yang kedua ada partner. Untuk agent dan partner tentunya ini berbayar dulu ya, karena kalau kita mau beraffiliate ya, kita mau di-upgrade, maka otomatis kita berbayar dulu. Untuk agent bayarnya 99k, untuk partner itu bayarnya 59k, 599k. Kenapa bisa berbeda? Karena kalau untuk agent ini berlaku kontrak selama 1 tahun. Sedangkan kalau partner ini permanen sifatnya. Begitupun dengan pendapatannya beda-beda. Kalau untuk agent itu kita itu maksimal bisa merekrut 500 orang user atau pengguna yang gratis. Sedangkan komisinya pun itu 10-20%, tergantung bagaimana tingkatannya. Yang selanjutnya untuk agent itu hanya satu cabang ya. Kita misalkan A, kita merekrut orang B. Nah, kita dapat komisi dari si B ini ya. Kita dapat komisi dari si B ini, dan si A ini nanti akan komisi dari pendapatan si B. Kalau si B belanja dengan harga 100.000, maka otomatis si B itu akan dapat 10.000, 10%. Dan si A nanti otomatis akan dapat 10% dari 10.000 si B. Nah, ini pendapatan yang agent. Selanjutnya ada yang partner. Kalau yang partner tadi karena bayarnya lebih besar dan juga ini permanen, tentunya ini juga unlimited ya kakak. Ini unlimited, bebas, tidak usah 500 orang, mau 1.000 orang, mau 50.000 orang, bahkan mau 1 juta orang pun itu terserah ya. Kemudian komisinya pun besar, 20-50%, tergantung tingkatannya nanti gitu. Dan juga untuk partner itu 3 cabang, beda dengan agent. Tadi kalau agent cuma 1 cabang, sedangkan kalau partner itu 3 cabang. Selanjutnya 3 cabangnya itu seperti apa kakak? Nanti kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke tingkatan. Tadi kita bahas di sistem MOFA-nya, sekarang kita bahas ke tingkatannya. Tingkatannya itu di MOFA itu ada 4 kak. Ada silver, ada gold, ada diamond, dan ada star. Kalau silver itu komisinya itu 20%, kalau gold itu 30%, kalau diamond itu 40%, dan kalau star itu 50% dari pendapatan. Gimana kah supaya kita bisa naik pada tahapan-tahapan tersebut? Kalau kita dari silver, ini adalah awal kita. Kalau kita mau naik ke gold, maka otomatis kita mesti mempunyai 2 bawah kita itu yang silver. Kalau di bawah kita udah punya 2 yang silver, maka kita naik ke gold. Kalau juga kita mau naik ke diamond, kita mesti memiliki di bawah kita itu 2 gold. Kalau kita mau ke star, maka di bawah kita mesti ada 2 diamond. Dan itu tentu kinerjanya beda-beda, ya kan? Dan kita bahas yang seperti ini, Kak. Tadi cabang yang partner yang 3 itu. Kak, cabang 3-nya seperti apa? Seperti ini, Kakak. A, B, C, D. Si A merekrut si B merekrut si C, dan si C merekrut si D. Dan kalau di partner, ketika si D berbelanja, maka si A pun dapat komisi. Gimana kak dapat komisinya? Contoh, kalau si D berbelanja dengan harga 100.000, maka dia akan dapat komisi 10% dari belanjaannya. Otomatis kisaran 10.000 si D ini yang didapat. Karena si C merekrut si D dapat komisi 10% dari 10.000-nya, maka si C dapat 1.000. Dan si B karena dia merekrut si C, maka tetap dia juga dapat komisi. Berapa? Dia dapat 10% dari pendapatan si C, maka dia dapat 100 rupiah. Dan si A
karena merekrut si B yang jadi sababiah si D ini berbelanja di tautan di Mopa, maka si A pun tetap dapat komisi berapa? 10% dari si B, yaitu Rp1. Adapun itu pun kalau komisi kalau tingkatannya itu silver. Tapi kalau tingkatannya dia udah gold, maka otomatis dari kalau si B dapat 100, maka dia dapatnya Rp2. Seperti itu. Tergantung pendapatannya itu tergantung daripada tingkatannya gitu. Selanjutnya, karena tadi tingkatannya udah pasti nih. Sumber pendapatannya pun udah pasti. Kemudian waktu pendapatan ini di sini ada beberapa tergantung dari pihak perusahaannya. Untuk waktu pencairan kalau kita belanja di Tok itu 3 sampai 15 hari. Dan kalau kita belanja di shop kita tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau kita belanja di bulan Maret, maka bulan April kita dapat nih, tapi pada tanggal 20. Dan kalau kita di Lajedong, kita itu kurang lebih sampai 60 hari setelah pesanan diterima. Dan kalau di tiket itu kita dapatnya itu bulan berikutnya ya. Dan begitu pun dengan perusahaan yang lainnya yang belum bisa disebutkan satu persatu. Seperti itu rekan-rekan. Dan berdasarkan penjelasan barusan, nah ini sudah dipastikan pendapatannya sudah pasti berapa persen yang kita dapatkan. Jadi pendapatan ini udah pasti ya. Silver itu 20%, kalau gold 30%, kalau diamond 40%, kalau star 50%. Jadi pendapatannya semua itu udah pasti. Dan selanjutnya ya, kita tinggal tentukan aja, kita pahami dulu apa itu goror. Karena ke belakang kita itu kan banyak yang bertanya, Kak, MOFA itu goror atau tidak? Kita pahami dulu goror itu apa. Yang namanya goror itu adalah ketidakpastian ya. Kalian boleh lihat ya pada kitab Bidayatul Mujtahid ya. Bidayatul Mujtahid wa Hidayatul Muqtasid karangan Imam Ibnu Rusdi pada jilid 2 bab al-buyu ya, pasal al-buyu al-mamnuah ya, pada pasal al-buyu al-mamnuah. Boleh kalian lihat di sana bahwasanya goror itu sebenarnya terbagi-bagi. Bahkan saya lengkapi di sini goror ada juga goror mutawasid ya. Jadi goror itu sebenarnya terbagi 3. Ada goror fahis, ada goror mutawasid, ada goror yasir. Apa itu goror pahis? Goror pahis itu adalah adanya ketidakpastian tapi yang nyata. Contohnya seperti kita menjual ikan di dalam kolam yang keruh. Dan ikan tersebut belum ada nampak apakah ada ikan ataupun tidak, tapi kita sudah jual pada orang lain. Loh, saya jual ikan, di mana ikannya? Di dalam kolam. Itu berarti belum pasti, itu gorornya goror pahis. Maka otomatis ya itu tidak sah dalam berjual beli. Yang kedua ada goror mutawasid. Kalau goror mutawasid ini adalah goror yang ikhtilaf. Ikhtilaf yang mana, Kak? Di antara goror pahis dengan goror yasir. Emang kenapa? Goror yasir itu kan goror yang dimafhum. Bahkan dalam artian ini sifatnya mubah. Seperti apa? Seperti kita membeli buah semangka ya, yang belum dikupas semangkanya. Kita belum tahu itu semangka itu bagus atau tidak. Tapi rata-rata orang itu kan ketika membeli semangka itu ditepuk ya. Kalau suaranya agak nyaring, oh berarti ini matang. Terus kira-kira manis, atau biar lebih jelas bagusnya jadi belah gitu. Tapi kalau dalam kasus ini seperti buah yang belum seperti buah yang belum dikupas dan sebagainya, itu juga termasuk goror sebenarnya. Tapi gorornya goror mafhum gitu. Dan itu di sini dimubahkan dalam berjual beli. Nah, kalau yang ini yang mutawasid itu antara pertengahan ini itu ada ikhtilaf gitu. Dan kalau menurut saya ini bisnis MOFA ini semuanya jelas, tidak ada ketidakpastian ya menurut saya. Tapi selanjutnya silahkan kalian pilih sendiri menurut kalian apakah ini termasuk goror atau tidak, seperti itu. Nah, dan selanjutnya apabila kalian pengen mendapatkan bimbingan atau pemahaman terkait MOFA dan lain sebagainya, edukasi ya, kalian boleh join pada tim saya. Kalian caranya seperti apa? Kakak-kakak silakan download aja MOFA di Play Store ya. Download MOFA di Play Store, kemudian install, bebas, installnya opsional terserah kalian. Kemudian kalian masuk ke menu saya ya. Setelah masuk ke menu saya, di sana akan ada masukkan kode afiliasi. Masukkan kode SK. Baik, itu saja. Terima kasih.